Yo halo, kali ini saya mau unboxing dan bahas sebuah konsol game yang legend banget buat anak-anak rental, yaitu PlayStation 2 atau PS2. Tapi ini kok boxnya agak aneh ya, masa iya Mario? Kan itu punya kubu merah. Nah kalau yang ini sih cocok. Oke, gak usah lama-lama, langsung aja di unboxing. Di dalamnya pertama dapat casing harddisk eksternal, mereknya Matahari Game. Nih di dalamnya sudah dapat harddisk ya, kabelnya nih USB to USB. Terus ada memorinya juga, ini memori booting ya. Terus ada controller atau stick, dapat dua. Ada kabel-kabelnya, yang ini kabel power ya, dan yang ini kabel TV out-nya. Lanjut ada unit mesin konsol gamenya, ditaruh dulu. Udah nggak ada apa-apa lagi. Jadi itulah isi box dari PS2. Lanjut cek unitnya. Jadi ini PS2 fat atau yang gemuk, yang gede. Untuk kondisinya ini masih baru, mulus. Saya ini beli di Shopee. Harganya ini 725.000. Kayaknya agak kemahalan sih, tapi ntar dicek lagi deh unitnya. Siapa tahu ada spesialnya gitu. Di bagian sini ada tulisan PS2, PlayStation 2. Ini timbul gitu ya. Terus di sisinya ada tombol reset, reject, logo PS, CD atau DVD-ROM. Ini colokan buat stick ada dua, dan buat memorinya ada dua. Terus lubang ventilasi dan lubang USB ada dua. Di bagian ini ada kaki-kakinya kalau mau ditaruh secara berdiri ya. Terus di sini ada space power, lubang colokan power, lubang EV out dan digital out. Ini ada kipasnya juga ya. Di bawah ini nggak ada keterangan apa-apa, cuman ada segel smart. Nih kalau dilihat-lihat, menurut saya masih cukup bagus sih kondisi fisik dari mesinnya. Untuk sticknya seperti ini. Jadi ini DualShock 2 Sony PlayStation. Ada analog kiri, kanan, select, analog, start, segitiga, kotak, X, bullet, dan R1, R2, dan L1, L2. Tapi ini kerasanya enteng banget ya. Terus ada memorinya juga. Ini memori booting ya. Oke lanjut, kita colok-colok nih TV out ke TV. Jangan lupa juga nih harddisknya dicolok, dan sticknya juga, dan memori bootingnya jangan lupa dicolok juga. Oke, coba dinyalain, semoga bisa nyala. Yes, nyala. Dan inilah tampilan awalnya. Untuk gamenya ini dikasih 135 judul. Untuk varian harddisk yang saya beli ini kapasitasnya 120 GB. Ini mah banyak sekali. Tinggal pilih aja nih gamenya yang mau dimainin. Yuklah langsung aja digas main gamenya.
油断しすぎだよ。始めますか。さあ、飛んで戦が。ま、この程度ね。Oke, untuk beberapa game yang saya coba ini masih bisa dimainin normal-normal aja. List gamenya banyak yang bagus. Untuk patch yang update itu sudah ada. GTA yang legend juga ada nih di mod bahasa Indonesia. Dan ada yang unik nih, game Guitar Hero karakter Indonesia. Oke lah, lagunya itu Indonesia. Tapi ini ada lagu koplo, berasa jadi gendang hero. Oh iya, untuk sticknya ini ternyata nggak ada getarnya. Terus walau tombolnya berfungsi semua, tapi rasanya kurang enak karena ada tombol yang keras atau tenggelam. Jadi kurang nyaman mainnya. Wajar sih, ini bukan stick original. Untuk kondisi mesinnya ke depannya saya nggak tahu masih aman atau ada kendala. Wajar sih, namanya juga barang udah lama, jadi perlu peremajaan. Untuk PS2 itu pertama kali dijual sekitar tahun 2000, jadi udah 22 tahun nih umurnya. Untuk modelnya ada yang fat seperti ini dan ada yang slim, lebih kecil ya. Dengan spek yang digunakan 22 tahun yang lalu, ternyata sampai sekarang pun itu emulator PS2 masih termasuk berat, membutuhkan spek yang cukup tinggi untuk menjalankan game-gamenya. Contohnya di game Android itu setidaknya dengan spek menengah ke atas untuk lebih nyaman mainnya. Dan game-gamenya itu saya rasa masih tetap keren, terus bisa bikin kita kembali ke zaman-zamannya rental. Wah, waktu itu walau nggak main, cuman ngeliatin yang main aja sudah seru bagi saya. Kalau yang sekarang kita nonton streamer yang live main game, seru kan? Yah, boro-boro saya punya PS2 buat main di rentalan aja nggak ada duitnya. Dan cuma anak-anak orang kaya aja nih yang punya PS2 di rumahnya. Tapi anehnya, ada yang punya PS2 di rumahnya, tetap mainnya di tempat rental. Katanya lebih seru aja gitu. Ya, orang kaya mah bebas. Terus masih worth it gak sih beli PS2 sekarang ini? Sebenarnya buat konsol game itu masih asik dimainin kapanpun. Apalagi dengan harga yang sekarang terbilang cukup terjangkau, tergantung dengan kondisi unitnya. Nah, yang gak bikin worth it itu dari kondisinya. Karena ini barang lama, jadi lebih besar resiko dari kerusakan mesinnya. Dan dapat aksesoris kualitasnya rendah, jadi harus hati-hati. Pikir-pikir lagi deh kalau mau beli. Oke, jadi itulah pembahasan dari konsol game PS2. Kalau masih ada pertanyaan atau info tambahan, yuk komentar. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Silahkan di like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.